Wow. Oke, baik. Kang Opik, ini ada beberapa pertanyaan dari baik orang netizen maupun teman-teman dari beberapa pihak bahwa ekspedisi Signaga ini justru ketika dikabarkan akan membuat orang pada datang untuk eksploitasi. Menurut jenengan tuh ini seperti apa, Kang? Ini ya ada benarnya juga sih memang. Di satu sisi memang bisa seperti itu ya. Jadi tapi kan kita lihat juga bahwa sebelum ada ekspedisi pun sebenarnya perusakan hutan itu kan sudah terjadi, ya kan, perambahan hutan, terjadi peralihan fungsi lahan gitu kan, tadinya hutan lindung menjadi hutan kapulaga, perburuan liar Sudah ada terjadi setelah sudah ada banyak gitu kan. Termasuk misalkan ada yang komunitas labas itu masuk ke hutan, terus bahkan yang akhir-akhir ini kan masa beberapa desa tertentu itu sudah menyadari bahwa ini hutan ini menarik untuk dijual. Jadi ya kemudian ada ide untuk membuat wisata hutan alam gitu ya, dengan konsep-konsep yang ya saya kira sih masih dalam koridor mass tourism gitu. Mendatangkan orang banyak dan sebagainya kayak gitu. Artinya sampai hari ini sudah ada terjadi kerusakan hutan dan itu real terjadi. Iya, real terjadi. Justru karena ada kejadian seperti itu, kita melihat bahwa ini perlu diselamatkan loh. Karena ini punya fungsi yang lain sebenarnya, yang justru malah lebih genting ya, untuk lebih urgen untuk segera dilakukan, karena dampaknya akan lebih besar daripada hasil yang didapat sekarang. Jadi apa yang kita hasilkan ini nantinya bisa untuk upaya advokasi dan sebagainya. Untuk apa ini, Kang? Jadi justru itu. Jadi misalnya gini, dari sisi kerusakan hutan, dampaknya nanti akan ada bencana, kekeringan lah, longsor, banjir, itu ya pasti ya itu ya. Dan itu juga sudah terasa beberapa tahun ini, banyak desa yang sudah mulai merasakan bahwa kalau musim hujan airnya limpah-limpah berlebihan, tapi musim terang itu sungai itu kering, jadi hanya menyisakan kubangan-kubangan gitu. Nah, dalam konteks itu urgensi dari ekspedisi ini dan hasilnya itu apa gitu? Jadi gini, dengan adanya ekspedisi ini tujuannya kan sebenarnya kita memetakan sebenarnya masih ada apa sih di sana gitu. Kan gitu kan. Jadi apa ini yang patut diselamatkan, atau misalkan kita mau nantinya ada program penyelamatan, kita tahu dulu permasalahannya seberapa rusakkah gitu kan. Nah itu kan harus dilihat langsung ya, karena sumber-sumber tentang kerusakan hutan di sana kan menurut kita itu kurang valid lah gitu ya, atau samar-samar lah. Ada kerusakan tapi kita tidak tahu seberapa besar rusaknya. Makanya perlu ekspedisi untuk turun langsung ke sana, untuk mendata langsung, melihat langsung seberapa luas kerusakan hutan, seberapa besarnya kehilangan dari keanekaragaman hayati yang ada di sana. Ya, nah, kita tidak akan tahu kehilangan kalau kita nggak tahu datanya juga. Ya betul. Nah terus kemudian termasuk ya kita akhirnya mendata yang tersisa itu apa. Gitu ya. Kemudian dari sumber-sumber yang kita dapatkan melalui metode yang lain, dari sosial ekonomi budaya dengan masyarakat di sekitar kebun hutan, kita juga mengetahui bahwa dulu ada ini loh, sekarang tidak. Fakta di lapangan kemudian mengkonfirmasi itu, oh ya memang tidak ditemukan, misalkan seperti itu. Dan ini tidak hanya berjalan sekali, kita sudah beberapa kali, bahkan akan berlanjut lagi. Rencana besok ya, kita tanggal 25 kita juga akan ada penelitian lagi untuk melengkapi data-data yang sudah dilakukan. Iya, jadi mungkin banyak belum tahu teman-teman bahwa ekspedisi ini tidak hanya turun lapang yang dilakukan oleh kami pada saat di Signaga tanggal 23 sampai 29 Oktober 2020. Tidak hanya itu, tetapi ada turun lapang di 22 desa. 22 desa ya. 20 desa yang berbatasan langsung Jadi dengan selain turun lapang hutan juga ada memetakan bagaimana pandangan masyarakat di 20 desa yang bersama dengan hutan. Terus kemudian hasil ini adalah untuk menjadi bukti ya Kang, bahwa ini loh hutan kita masih ada, dan justru dengan hasil ini yang kita kabarin ke publik, orang
kami harapkan bisa lebih tahu bahwa ini loh kekayaan hutan kita dan ayo sama-sama kita jaga Yang tersisa ya. yang tersisa ya. Tersisa. Karena posisi per hari ini pembalakan liar sudah ada ya Kang ya? Ya sudah lama. Sudah lama bahkan. Kang Opik ini tahun berapa Kang? Saya dari 98 turun ke hutan pun sudah ada pembalakan liar. sudah ada. Kemudian perburuan liar real juga sudah Iya. ada. Sudah ada perburuan liar. Kemudian fragmentasi habitat menjadi kawasan bukan hutan sudah terjadi juga. sudah. Bahkan perhutani mengakui kemarin diskusi 400 hektar ya Iya, yang yang di Iya. RPH Serang, Resort Pemangku Hutan Serang. Artinya tanpa kita ekspedisi sudah ada kerusakan-kerusakan itu. ya. Gitu ya. Betul. Dan justru kita pengen mengabarkan ke publik bahwa ayo kita jaga bareng-bareng, jangan sampai kita tidak tahu tiba-tiba hutan Sudah nggak ada. gitu loh, dan kita nggak tahu apa-apa gitu. Karena dari cerita sosial ekonomi ya Kang, berarti Iya. kan ada yang dulunya ada sekarang nggak, kan ada ya, Banyak. Iya, banyak. dan itu kita nggak tahu sekarang udah nggak ada. Nah, terus ini Kang, ada juga pertanyaan gini, apa sih tulan maring alas kesel-kesel segala macam, dan ini harus ngomong apa? Apakah sudah dikabarkan ke pihak terkait atau belum hal ini gitu Kang? Kalau pihak terkait dalam hari ini perhutani kita kan sudah izin kan, itu kan di bawah pengelolaan perhutani. Kemudian desa tempat di mana kita masuk pun juga kita sudah meminta izin ke sana. Iya. Artinya pasca ini hasilnya akan kita apakan gitu. Nah, ya sesuai rencana memang kita akan bikin buku dan akan bikin dokumentasi ya. Nantinya ya untuk menggugah itulah pihak-pihak yang berkepentingan di sana. Pihak-pihak yang berkepentingan di sana nanti kita akan coba ajak diskusi, kita lobby ya bagaimana agar seandainya memang katakanlah misalkan ada wisata yang wisata alam di sana itu bagaimana agar dikelola dengan lebih bijaksana misalnya seperti itu. Terus kemudian permasalahan dengan warga yang mengubah hutan lindung menjadi tanaman misal kapulaga dan sebagainya, ini juga perlu ditemukan solusinya agar bagaimana mereka secara kesejahteraan mereka tetap mendapatkan hasil tapi tanpa harus merusak hutan. Pemburu liar mungkin juga bisa Nah, disadarkan. pemburu liar ini ya sebenarnya undang-undangnya juga sudah ada ya. Sebenarnya sih tinggal dibereskan saja lah, karena sebagian besar pemburu liar itu justru malah dari luar. Ya, saya di Desa Keramat itu sering sekali melihat terutama Sabtu Minggu itu rombongan pakai kendaraan bermotor berboncengan menggunakan pakaian yang mirip-mirip yang loreng-loreng gitu lah ya, yang kemiliteran itu ya. Itu ke sana itu masuk dengan membawa senapan gitu. Itu bukan warga sana, malah sebagian besar bukan warga sana. Nah, itu kan sebenarnya malah tinggal ketegasan orang-orang yang ada di sana untuk melarang gitu. Itu beres. Toh mereka juga tidak memberikan kontribusi apa-apa ke desa. Mereka menembak di burung, menangkapi satwa, mereka tidak memberikan kontribusi apapun. Dan itu mereka langsung ditindak aja selesai. Oke, dan berarti kita juga artinya sebenarnya mengajak kepada rekan-rekan, kan banyak yang protes kan data tok mau apa gitu, fungsinya apa, manfaatnya apa gitu. Justru ini kita ingin mengabarkan. Nah itu ya, yang penting kan gini, ini perlu diselamatkan loh bagi teman-teman mungkin yang buat apa sih kayak gitu ya. Ini baru program awal ya, ini baru awalnya kita melakukan langkah ini, pendataan dulu, kita sudah tahu yang tersisa dari hutan itu apa. Nah terus kemudian fungsinya hutan itu apa sih? Sering kali saya katakan bahwa dari Bobocari saja yang masalah sungai itu ya, Bobocari sampai Rembang itu ada 19 jembatan, artinya ada 19 sungai yang menyeberang ya, menyeberang jalan dari Bocari sampai ke Rembang. Nah padahal sungai itu di atasnya itu bisa jadi gabungan beberapa sungai, contoh kayak jembatan Kedung Mula apa ya, Kedung Mula di Karangmoncol, karena Kedung Mula sih Karangmoncol atau Kertanegara ya, perbatasan mungkin ya. Di Kedung Mula itu ternyata di atasnya kan ada Kali Tambra, ada Kali Singa masuk jadi satu. Lalu itu ada dua. Belum kali-kali yang lain kan. Di atasnya pun seperti itu. Di ke baratnya ya yang arah ke Bobocari juga seperti itu. Yang masuk satu sungai tapi hulunya di atasnya kan ada beberapa sungai yang bergabung jadi satu. Artinya Pegunungan Sinaga itu hulu dari minimal 19 sungai yang ada di minimal 19 sungai, dan itu masuk ke Purbalingga. Dan itu berarti kerusakan di hulu akan berdampak bagi masyarakat Purbalingga. Ya jelas sekali. Contoh misalkan katakanlah ya, kalau
hutannya baik pun ya, seandainya curah hujannya berlebih kayak seperti kemarin terjadi itu kan juga sudah meluapkan sungai, apalagi hujannya rusak, Iya. ya kan? Artinya banyak sedimen yang turun segala Iya macam. jelas. Pasti ya. Jadi mau dibangun bendungan berapapun itu kan hanya sementara. Kayak Sabodam gitu misalkan seperti di Slinga itu kan katakanlah untuk menahan sedimentasi sifatnya sementara berapa tahun sih. Kalau di sana tidak dikurangi, erosi tanahnya tidak dikurangi ya nanti akan ada anggaran lebih besar lagi untuk membuat Sabodam hanya untuk menahan sedimen. Kenapa nggak atasnya aja? Dan ada anggaran lebih besar juga tiap musim kering untuk mengirim tangki-tangki air bersih. Ya, dan masyarakat beli loh ya. Beli. Masyarakat beli di sana. Beli ya. Beli satu tangki kalau nggak salah sekitar 300 ya. Iya, ini mungkin nilai ekonomi yang tidak langsung Iya, jadi masyarakat harusnya yang bisa di kalau hitung. dulunya tercukupi dari hutan, air yang dari hutan tercukupi karena lancar, karena kekeringan sehingga mereka harus beli kan ada anggaran lebih. Kan begitu. Harusnya tidak ada pengeluaran untuk membeli air, jadi ada pengeluaran untuk membeli air. Belum kalau banjir nanti yang terdampak tidak hanya sana. Longsor misalkan kalau di sana daerah curang berarti kena longsor. Di longsor juga sudah kerusakan rumah, Iya, terendamnya kebun. lahan pertanian, segala macam. Betul. Nah, yang di bawah kalau mengenai persawahan bisa gagal panen kan? Iya. Tadi misalkan sudah mau panen terendam lumpur. Banyak lah, banyak sekali efeknya itu loh. Nah makanya sebenarnya solusinya hanya membiarkan saja. Karena manfaatnya kan hanya didapat sebagian kecil orang sana. Bahkan kemarin dari hasil tim Sosek itu ya melakukan wawancara di sana ke responden itu, misalkan satu desa ada 2.000 orang katakanlah ya, 2.000 orang penduduk, itu sangat kecil sebenarnya yang mendapatkan manfaat dari hutan. Paling hitungan 100-200 orang lah yang memiliki lahan di dalam hutan itu ya. Dan yang merambah mungkin juga oknum ya. Iya bisa jadi itu. Artinya tidak benar-benar memberikan manfaat bagi sebagian besar penduduknya gitu ya. Hanya sebagian kecil. Tapi yang dikorbankan penduduk yang jauh lebih besar loh. Iya. Purbalingga loh ya. Betul. Dan itu perlu pendataan, perlu pendekatan segala macam sehingga kita laksanakan ekspedisi tersebut. Betul ya. Jadi mungkin itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman atau para pihak yang bertanya untuk apa sih ekspedisi Naga dan apa sih urgensinya hal itu dilakukan. Jadi sudah dijelaskan oleh Kang Opik dari PPA Gasda selaku organisasi yang menaungi kemarin kegiatan ekspedisi Naga. Terima kasih. Salam lestari alamku, lestari hutanku, lestari Indonesia. Salam lestari.